Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan tema judul Interaksi Manusia Komputer yang anggotanya Alpian Abdurrahman dengan NIM 17200-490, Tubagus Aulia Caniago dengan NIM 17200-339, saya sendiri dengan NIM 17200-171 dan Bagus Rido dengan NIM 17200-537. Lanjut. Apa itu user interface atau UI? Interface atau antarmuka adalah baris terdepan di sebuah alat digital. Ini disebabkan interface adalah sebuah layanan atau mekanisme yang sudah diberikan untuk setiap pemakai alat digital. Umumnya layanan berbentuk komunikasi antar pengguna atau user terhadap sistem operasi pada alat digital di mana antarmuka akan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Antarmuka atau interface akan memberikan layanan dan cara untuk memecahkan masalah hingga selesai. Dengan memakai interface, maka sistem operasi bisa bersentuhan dengan para pemakai atau penggunanya tanpa perlu repot. Fungsi interface adalah untuk menambah pengetahuan baru pada S, yakni basis pengetahuan dari sistem pakar. Lanjut. Prinsip-prinsip interface. Konsistensi. User dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. WY, SIU, YG, what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Agestic integrity. Informasi di organisasi dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Lanjut, cara pendekatan interface. User Interface Design Approach. Pendekatan perancangan berbasis penggunaan merupakan istilah yang pakai untuk menggambarkan filosofi perencanaan. Konsep user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat konteks dan lingkungan sistem semua yang didasarkan dari pengalaman pengguna. B. User Design Approach. Pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Programmer berusaha membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalaman setelah jadi diberikan ke user. Nama saya Alpian Abdurrahman dengan NIM 17200-490. Saya akan menjelaskan komponen antarmuka grafis, bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi baik yang bekerja pada metode teks maupun pada metode grafis. Komponen antarmuka grafis antara lain tombol tekan, text field, tekan area, tekan spin box, checkbox, tombol radio, list box, combo box, label box. Karakteristik user interface. Jelas, ringkas, penggunaan bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem secara mudah. Buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Desain responsif. Desain web yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat seperti PC, desktop, dan mobile dengan baik. Intuitif, tidak membuat user berpikir bagaimana penggunaan minimalisir waktu dalam mempelajari cara penggunaan. User experience (UX). User experience merupakan bagaimana pengalaman penggunaan saat pemakaian atau berinteraksi menggunakan sebuah produk digital. Pengalaman tersebut bisa dilihat dari kemudahan penggunaan dalam memperoleh apa yang mereka butuhkan dari produk digital tersebut secara lebih menarik dan menyenangkan. Dahulu kebanyakan aplikasi hanya cukup memiliki usability yang bagus saja, akan tetapi sekarang sudah aplikasi juga harus mempunyai UX yang bagus. Tubagus Aulia Caniago akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya. Tujuan user experience. 1. Memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Sebuah website atau aplikasi mobile tentu digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. 2. Membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi website ataupun mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 3. Meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Untuk tujuan user experience yang terakhir, digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan
Dengan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik pula pada bisnis yang Anda bangun. Metode user experience. 1. Goal directed design. Metode ini disebut juga sebagai desain sebagai fokus utama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada metode ini, Anda dapat mulai mewawancarai beberapa user yang nantinya data tersebut diolah langsung ke dalam sebuah desain aplikasi. 2. Keep it simple stupid. Metode yang ini adalah disebut juga dengan metode tetap sederhana bodoh. Maksudnya di sini, dalam pembuatan sebuah desain, hal yang terpenting adalah kesederhanaan dan tidak mengandung unsur kerumitan di setiap elemen. Jadi, metode ini lebih mengutamakan dalam pembuatan desain yang sesederhana mungkin, namun memiliki tampilan yang baik, serta mendukung pengalaman penggunaan yang efektif. 3. Activity-Centered Design. Metode yang selanjutnya adalah Activity-Centered Design atau desain yang berpusat pada aktivitas, di mana segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung dari aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang Anda tempati, di mana setiap perusahaan memiliki fondasi dan sistem kerja yang berbeda-beda. Perbedaan user interface dan user experience. Yang paling mendasar, perbedaan user interface dan user experience adalah terletak pada tujuan dan fungsi keduanya. Untuk UI sendiri lebih berfokus pada membuat sebuah tampilan visual pada aplikasi yang akan diimplementasikan ke dalam bentuk kode untuk menghasilkan antarmuka yang dapat diintegrasikan langsung oleh pengguna. Sedangkan UX lebih berfokus pada bagaimana memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna produk digital yang Anda bangun. Perbedaan selanjutnya terletak pada bentuk visualisasi dari UI dan UX itu sendiri. Dari sisi antarmuka pengguna, UI dapat dilihat oleh pengguna dengan baik pada interface aplikasi, sedangkan pengalaman pengguna UX tidak dapat dilihat secara langsung, namun bisa dirasakan dari proses ketika berinteraksi langsung dengan aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tubagus Caniago. Pentingnya user experience. 1. Memudahkan pengguna. User experience tidak hanya sekedar dalam memudahkan pengguna untuk berinteraksi dalam aplikasi. Namun, kemudahan yang dimaksud di sini adalah mampu untuk memberikan pemahaman kepada pengguna untuk menggunakan berbagai fitur, tombol, dan CTA sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem. 2. Memahami kebutuhan pengguna. Selanjutnya, mampu memahami setiap kebutuhan dari pengguna. Pengalaman yang baik juga dapat menentukan arah kebutuhan dari pengguna. Misalnya saja, ketika user masuk pada menu service, maka user ingin mencari sebuah jasa atau layanan yang disediakan pada website tersebut. Sehingga pada akhirnya user akan diarahkan pada form kontak untuk berkomunikasi dengan tim admin dari perusahaan tersebut. 3. Dapat bersaing dengan kompetitor dalam bidang yang sama. Di era ini, persaingan dalam teknologi digital sangat ketat, sehingga perlu adanya beberapa ide dan pembaruan terhadap beberapa sistem atau fitur yang dianggap sudah tidak relevan saat ini. Maka dari itu, UX memberikan kemudahan agar dapat bersaing dengan kompetitor lain yang memiliki desain UL yang sama menariknya dengan Anda. Yang menjadi perbedaan adalah dari sisi pengalaman penggunanya. Oke, selanjutnya cara kerja user experience. Research atau riset merupakan hal yang penting dalam industri e-commerce, di mana research adalah tahap yang wajib dilalui dalam UX, termasuk juga riset pasar. Analisa. Apabila data hasil riset sudah terkumpul, berikutnya silakan rangkum data-data tersebut dan lakukan analisa. Anda dapat mengeksplorasi perilaku user melalui user persona, yang mana user persona tersebut dapat dibentuk melalui wawancara dengan user supaya bisa memahami apa saja kebutuhan serta masalah user. Mulai membangun UX design. Pada tahap ini, Anda bisa membuat prototype serta wireframe. Prototype merupakan model sederhana sebuah produk sebelum dilanjutkan lebih detail. Sedangkan wireframe adalah kerangka untuk menata beragam elemen di halaman website atau aplikasi. UI design, user experience, dan user interface. UI, keduanya bagaikan mata uang yang tidak dapat dipisahkan. UI bertanggung jawab pada pengelola website dan dari bagian visualisasi, sehingga sebaiknya Anda membuat desain aplikasi yang menarik sekaligus mudah dipakai oleh pengguna. Tahap pengembangan. Pada tahap ini, pengembangan bisa dimulai produktif bekerja dan mengembangkan aplikasi mereka. Sesudah desain UX maupun UI selesai dibuat, kemudian serahkan semua informasi yang sudah dikerjakan pada tim developer. Untuk evaluasinya, pada tahap terakhir ini Anda bisa melakukan usability testing sehingga dapat diketahui produk tersebut bisa memberikan solusi atau tidak. Selain itu, terus tingkatkan kualitas berdasarkan feedback yang diberikan oleh
para pengguna agar produk aplikasi tersebut selalu dicintai oleh para pengguna. Ini adalah tampilan mockup aplikasi login si data pegawai. Ya, ini tampilan mockup menu utama kami. Ada dashboard, data pegawai, profit perusahaan, penggunaan sistem, logout. Tampilan dari halaman data pegawai aplikasi kami. Ini untuk tampilan mockup dari tambahan data karyawan. Dan ini untuk tampilan mockup dari profil perusahaannya. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.